Oke, jadi untuk pertemuan pertama mata kuliah TKM 222 Mekanika Fluida dan Partikel ini kita akan membahas terlebih dahulu terkait dasar-dasar ya. Jadi sebagai dasar-dasar kita akan lihat apa saja sih besaran-besaran, maksudnya parameter-parameter ya, besaran itu parameter-parameter apa saja yang umumnya digunakan dalam perhitungan di mekanika fluida gitu ya. Kemudian juga terkait sifat-sifat fisik dari si fluida itu apa saja. Karena nanti hal-hal ini akan mempengaruhi perhitungan-perhitungan ke depan gitu ya, seperti apa. Oke, tapi mungkin sebelum masuk, nah ini karena kuliahnya online gitu ya, jadi nanti mungkin kalau pas ujian kita juga akan lakukan secara online. Nah itu mungkin diharapkan kalian tetap bekerja secara mandiri gitu ya. Jadi tidak kalau selama kuliah kalian mau diskusi, kalian mau bertanya itu boleh. Tapi nanti kalau pas ujian tetap dikerjakan secara mandiri gitu ya. Nah, ini adalah apa saja yang akan diberikan di dalam perkuliahan ini ya. Disebutnya di sini adalah tujuan instruksional umum atau ya silabus gitu ya. Tujuan instruksional umum ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang fenomena aliran fluida ya, fenomena mekanika fluida, baik dalam kondisi fluidanya itu statis ataupun mengalir, ada partikel atau tanpa adanya partikel padatan gitu ya, termasuk memberikan pengetahuan tentang alat-alat serta prinsip untuk memindahkan fluida di dalam saluran. Saluran tuh ya secara gampangnya adalah sistem perpipaannya gitu ya. Sehingga nanti isi atau konten dari kuliah ini ya adalah mengenai itu gitu ya. Ada nanti deskripsi fluida itu apa, statika fluida itu apa, aliran fluida itu apa, kemudian aliran fluida di dalam pipa, perpindahannya seperti apa, pengukuran alirannya seperti apa, pemompaannya seperti apa gitu ya. Kemudian sistem aliran yang ada padatannya juga seperti apa. Ya, itu yang akan di-cover di perkuliahan ini. Nah, tadi ada salah satu tujuan adalah memberikan pemahaman tentang fenomena fluida baik dalam kondisi diam maupun kondisinya mengalir. Ada partikel atau tidak ada partikel, kemudian serta memberikan pengetahuan tentang alat-alat dan prinsipnya untuk memindahkan fluida dalam saluran. Ya, oke. Nah, banyak ya, panjang gitu ya. Nah, cuman mungkin kita akan lihat satu persatu. Pertama adalah fenomenanya gitu ya. Kalian mungkin sudah familiar ya, sebetulnya fenomena itu apa gitu ya. Jadi fenomena itu kan adalah kejadian-kejadian gitu ya, atau peristiwa-peristiwa ataupun hal-hal yang spesifik berkaitan dengan suatu kejadian gitu. Nah, di sini kalau kita membicarakan tentang fluida ya, ada yang sudah tahu yang digolongkan sebagai fluida itu apa saja? Cuman ada dua. Jenis fluida itu apa saja? Ada yang tahu nggak? Ya, silakan. Ya, diulang. Jangan cepat-cepat ngomongnya. Fluida statik sama fluida dinamik, Fluida statik dan fluida dinamik, Pak. Itu kondisinya. Tapi kalau jenisnya, jenis fluidanya itu apa? Yang masuk gas, Pak. apa? Gas dan cair. Betul. Ya. Jadi yang masuk golongan fluida itu ada dua ya, ada gas, ada cair. Satu lagi sebetulnya ada padat ya. Padat ini bukan fluida. Ya, jadi nanti kita akan bahas juga kenapa yang digolongkan sebagai fluida itu hanya gas dan cair. Sementara kalau padatan itu bukan fluida ya. Kan kalau kita ngomongin fluida kan kebayangnya sesuatu yang bisa ngalir gitu ya. Sebetulnya kan padatan juga bisa ngalir ya. Kalian kalau lihat pasir gitu ya dituangkan dari atas truk pasir gitu ya ke bawah itu kan dia juga mengalir. Ya. Tapi kenapa itu tidak bisa disebut fluida? Itu nanti kita akan bahas. Nah, sekarang ya diterima dulu saja gitu ya bahwa yang disebut dengan fluida atau jenis fluida itu hanya ada dua, yaitu adalah gas dan ada cairan.
Ya. Nah, kondisinya ya kalau tadi jenisnya, kondisinya itu juga ada dua sebetulnya secara umum. Fluidanya itu diem, fluidanya mengalir. Kira-kira hal spesifik apa gitu yang bisa kalian sebutkan? Kenapa ada fluida diem? Kenapa ada fluida mengalir? Kenapa fluida itu bisa diam? Gitu. Diam itu artinya tidak bergerak ya. Atau fluida itu diam kalau apa? Gitu. Kira-kira. Ada yang bisa coba jawab? Ya, gas atau cairan itu bisa dalam kondisi tidak bergerak gitu ya. Itu kalau apa? Ada yang mau coba jawab? Silakan coba biar aktif gitu ya. Biar nggak Pak, ngantuk juga. Ya, silakan. kalau fluida diam berada dalam keadaan diam dan tidak dapat mengalir itu karena gaya-gaya yang bekerja dalam keadaan itu seimbang, Pak. Oke, gaya-gayanya seimbang. Wah, ini jawaban yang sangat bagus ya. Tapi yang jelas kalau Anda lihat ya, kan kalau di gambar ini ada dua kondisi ya. Yang di atas ini, ya, di sini gitu ya, ataupun di sini, itu fluidanya diam atau ngalir? Diam kan ya. Yang di atas itu fluidanya diam. Yang bawah, terutama yang ini ya, ini kan kelihatan ya, fluidanya ngalir. Nah, yang bisa yang paling jelas fluida itu bisa dalam kondisi diam. Tadi sudah disampaikan ya, betul itu jawaban yang paling betul ya. Gaya-gaya yang bekerjanya seimbang atau nol gitu ya, tidak ada eh, tidak ada selisih gayanya gitu ya. Tapi yang jelas kalau Anda punya fluida terus mau dibuat diam, berarti harus ada wadahnya gitu ya. Oke, ada wadahnya ya, berarti Anda harus menyediakan tempat untuk menampung si fluida sehingga dia tidak bergerak. Maka Anda lihat, ini apa sih? Ini gambar apa? Ini gambar apa? Sebutannya apa? Wadahnya ini disebut apa? Kalau yang ada di gambar. Iya? Apa? Silakan. Tadi kayak ada yang mau coba jawab. Tangki, Pak. Ya, ini sebutnya adalah tangki. Ya, jadi kalau kalian nanti lihat di pabrik ya, pakai G ya, tangki. Tangki itu adalah wadah dari fluida atau ya tempat menyimpan fluidanya, gitu ya. Bahannya apa kira-kira? Materialnya apa? Apakah logam? Apakah plastik? Ya, atau apa menurut kalian? Kalau tangki ini? Kira-kira bahannya apa? Kalau tangki kan kebayangnya ini gedenya seberapa besar gitu ya. Kira-kira bahannya apa? Besi, Pak. Besi, berarti logam gitu ya. Rata-rata tangki-tangki penyimpanan fluida itu bahannya logam. Terus kenapa pakai besi? Kenapa nggak pakai plastik? Atau kenapa nggak disimpan dalam tangki kayak galon air gitu ya? Kalau di rumah Anda punya toren air gitu ya, tempat menyimpan air itu kan plastik gitu ya. Tapi kalau udah minyak gitu ya, ini kan mungkin isinya adalah minyak gitu. Kenapa harus pakai besi? Kenapa harus logam? Kira-kira kenapa? Atau mungkin logamnya tidak hanya logam murni besi gitu ya, ada campuran aluminiumnya, ada campuran nikelnya. Kenapa kira-kira? Kenapa menggunakan campuran logam untuk nyimpen fluida? Karena kuat dan tidak mudah rusak, Pak. Karena kuat ya. Karena Anda bisa bayangkan ya, kalau disimpan dalam tangki ukuran besar, itu kan nanti fluida pasti akan punya
tekanan gitu ya. Tekanan. Semakin banyak volumenya gitu ya, tekanan yang diberikan pada tangki itu akan semakin besar. Nah, sehingga butuh material tangki yang kuat. Kemudian bergantung juga fluida yang disimpan itu apa. Kalau Anda menyimpan minyak gitu ya, hidrokarbon gitu, apakah dia korosif? Mungkin nggak terlalu korosif gitu ya, tapi Anda butuh tempat penyimpanan yang kuat. Sehingga nanti pakai logam. Kalau hanya air saja ya plastik cukup gitu ya. Kalau volumenya kecil ya berarti di tangki yang ukurannya kecil plastik juga cukup. Nah, kenapa ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya bulat gitu? Ada yang tahu? Tangki yang bentuknya bulat itu biasanya dipakai untuk nyimpen apa? Dan kenapa bentuknya bulat? Ada yang tahu? Tangki yang bulat untuk menyimpan gas, Pak. Ya, gas. Kenapa? Kenapa gas ya? Jadi kalau hidrokarbon cair gitu ya, biasanya bentuknya kan silinder biasa. Tapi kalau hidrokarbon gas bentuknya bulat-bulat. Jadi beda jenis fluida, Anda butuh tangki yang bentuknya beda gitu. Karena gas mungkin dia punya apa? Dia punya tekanan yang lebih tinggi gitu ya. Karena biasanya kan kalau Anda ingin menyimpan fluida yang bentuknya gas, gas itu kan makan tempat gitu ya. Densitas gas kan jauh lebih rendah daripada, nah nanti akan ada istilah densitas ya. Kita akan bahas lagi apa itu densitas. Densitas atau massa jenis gitu ya. Jadi densitas atau massa jenis gas itu tuh rendah, jauh lebih rendah daripada cairan. Sehingga kalau mau menyimpan gas dengan jumlah yang sama, volumenya itu akan jauh lebih gede. Nah, biar lebih kecil gimana? Gasnya dimanfaatkan, diberikan tekanan, ya sehingga nanti volumenya menyusut, bahkan bentuknya bisa berubah menjadi cair gitu. Karena kan diberikan tekanan yang tinggi gitu ya, dikompresi istilahnya, kemudian dia nanti bisa jadi bisa menjadi cair. Sehingga kalau mau disimpan, volumenya akan jauh lebih kecil. Nah, cuman karena dia dikompresi, berarti kan tekanannya cukup tinggi. Sehingga tempat untuk menyimpan itu juga perlu lebih tahan tekanan. Karena kan tekanannya lebih tinggi ya. Nah, sehingga dipilih yang bentuk bulat begini. Karena dia bisa menahan distribusi tekanan yang lebih merata. Oke, itu yang fluida. Jadi kenapa sih kita belajar sifat fisik ya? Karena kan densitas fluida itu akan mempengaruhi tangki tadi ya. Terus sifat kalau fluidanya korosif bisa menyebabkan karat segala macam, berarti nanti kan kita perlu mendesain atau kita perlu tahu sifat-sifat fluidanya gitu ya untuk bisa mendesain tangkinya, tempat nyimpennya. Ya, kira-kira gitu ya. Kenapa kita belajar sifat fisik fluida? Oke, sekarang yang bawah. Ini sudah banyak coretannya ya. Kalau yang bawah, fluida itu bisa mengalir kalau apa? Kira-kira. Fluida bisa mengalir kalau di dalam tangki itu kan fluidanya nggak akan mengalir ya. Dia tetap ada di dalam tangki. Nah, kalau mau membuat fluidanya itu mengalir, harus diapakan? Diberi gaya, Pak. Diberi gaya. Gaya apa? Caranya bagaimana? Kalau Anda mau mengalirkan fluida yang tadinya ada di dalam tangki ya, di dalam tangki kan dia fluidanya diam gitu ya. Terus Anda pengen alirkan ke tangki yang satu lagi gitu misalnya, atau mau dialirkan ke pabrik gitu ya. Caranya bagaimana? Gunakan pipa, Pak. Betul, harus pasang pipa. Apakah cukup pipa saja?
Harus ada pipanya. Terus harus ada apa lagi? Keran, Pak. Ada keran. Betul. Keran ya? Saya nggak salah dengar kan? Iya. Untuk buka pipa kan ya. Jadi untuk biar jalurnya terbuka gitu ya. Terus perlu ada apa lagi? Pompa, Pak. Ada pompa. Betul. Jadi perlu biasanya ya, walaupun tidak harus gitu ya, tapi kalau pipanya cukup panjang, jarak tempuh dari fluidanya cukup panjang, Anda butuh pompa. Sehingga nanti di mekanika fluida ini kita juga belajar pipa itu tuh seperti apa sih gitu ya. Kan nanti pipa tuh kan ada diameternya gitu ya. Diameternya itu akan pengaruhi kecepatan fluidanya gitu kan. Kemudian bahannya ya kayak bahan tangki ya, pipa itu juga ada yang dari beton, ada yang dari PVC, ada yang dari logam gitu ya. Ada pipa yang halus, ada pipa yang kasar ya. Apa bedanya? Apa pengaruhnya? Dan nanti kita akan pelajari. Oke, keran. Keran itu adalah untuk mengatur aliran gitu ya. Buka tutup aliran. Pompa itu adalah untuk mengalirkan biar energi dari alirannya itu lebih tinggi. Kita juga akan belajar pompa. Oke. Kemudian tadi juga sudah sempat disinggung ya, ada partikel atau tidak ada partikel. Jadi kalau tadi kita hanya mengalirkan minyak saja gitu ya, atau mengalirkan air saja, itu kan nggak ada partikel ya. Tapi beda kalau misalnya Anda mengalirkannya itu adalah campuran lumpur gitu ya. Jadi misalnya Anda nyedot minyak dari bawah tanah gitu ya. Itu kan yang ke bawah tidak hanya minyak. Akan ada minyak, akan ada air, akan ada tanah gitu ya. Airnya nyampur dengan tanah sehingga nanti jadi lumpur gitu ya. Nah, ini tentunya akan beda ya. Jadi aliran ketika yang lewat itu hanya gas saja, gas murni gitu ya, atau air saja atau minyak saja dibandingkan dengan cairannya itu ada padetannya gitu ya. Ada debu-debu kecilnya gitu, ada partikel pasir kecilnya gitu. Itu akan beda. Lalu kalau nanti kita belajar tentang mungkin di kuliah yang lain Anda nanti akan dapatkan terkait reaktor ya. Reaktor ya. Nah, reaktor itu bisa jadi bentuknya nanti seperti ini. Kita sebutnya adalah fixed bed ya. Misalnya untuk proses adsorpsi gitu ya. Mungkin nanti kalian akan belajar ya. Jadi kalau misalnya reaktor kalian mereaksikan gas gitu ya. Gas N2 dengan misalnya N2 ditambah H2 gitu ya. Itu akan menjadi gas NH3. Ini kan gas ya. N2-nya gas, H2-nya gas. Untuk bisa bereaksi itu harus ketemu gitu ya, harus bercampur dengan baik. Nah, untuk memfasilitasi pencampurannya itu dan reaksinya kan pengen dijalankan dengan cepat sehingga ditambahkan katalis. Nah, katalisnya itu adalah padat. Jadi yang bulat-bulat hitam yang ada di gambar ini itu adalah contohnya tadi ya, katalis untuk reaksi amonia gitu ya. Nah, berarti gasnya ketika lewat dia harus ketemu dulu gitu ya. Jadi harus melewati ruang-ruang kosong di antara partikel-partikel katalis gitu ya. Nah, ini salah satu contoh aplikasi adanya partikel di dalam aliran. Ya, kenapa di mekanika fluida ini kita belajar juga nanti aliran dengan padatan. Atau Anda mau membersihkan gas hasil pembakaran ya. Itu mungkin paling ada nggak ya di sini ya. Nah, misalnya ada gas hasil pembakaran gitu. Gas hasil pembakaran itu kan selain ada gasnya, itu kan ada partikel sisa-sisa bahan yang dibakar gitu ya, terbawa dengan gas. Nah, mungkin harus dibersihkan sehingga nanti perlu ada proses pemisahan padatan gitu. Nah, ini menjadi dasar juga mekanika fluida juga akan menjadi dasar proses-proses ini. Oke ya. Oke, nah mungkin sekedar pengantar juga kalau Anda mentransportasikan fluida gitu ya, bisa terjadi pipa yang dialiri fluida itu lama-lama ada karaknya atau ada lumutnya. Nah, kalau dialiri kalau fluidanya ngalir gitu ya, sementara terus di dalam pipa mungkin Anda bisa bayangkan ya banyak keraknya gitu ya, banyak lumutnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah
Satu ya, Anda bisa bayangkan ruang yang tersedia untuk fluida itu mengalir itu semakin sempit gitu ya. Ruangannya semakin kecil gitu ya. Terus gesekan ya. Jadi gesekan antara fluida dengan dinding dalam pipanya itu menjadi semakin besar gitu ya. Nanti yang terjadi adalah energi yang hilang itu akan semakin besar gitu ya. Lama-lama kalau terlalu banyak keraknya, energi dari si fluida itu bisa-bisa habis sebelum fluidanya nyampe di ujung. Kalau energinya habis, berarti berhenti nanti dia di tengah-tengah. Fluidanya nggak ngalir lagi gitu. Nah itu kan nggak diinginkan. Jadi kita perlu pemahaman atau kenapa kita belajar mekanika fluida ini adalah kita perlu tahu fluidanya itu jenisnya apa. Nanti gimana kondisi pipa. Kalau kondisi pipanya itu kasar, gesekannya besar, kira-kira energi yang hilang seberapa banyak. Kalau energi yang hilang itu besar, berarti kan kita harus tambahkan energi. Energi yang dibutuhkan untuk ditambahkan seberapa besar. Nah, itu kita juga akan belajar gitu ya. Nah, ini tadi ya salah satu contoh dengan adanya padatan gitu ya, fluida bisa cair, bisa gas, itu dialirkan melalui unggun ya. Unggun itu adalah tumpukan unggun yang disebut di sini bukan api unggun ya. Unggun di sini kalau bahasa Inggrisnya bed, bukan kasur gitu ya. Ini adalah tumpukan partikel. Yang disebut dengan unggun itu adalah tumpukan partikel. Kenapa ditumpuk? Ya itu, karena mungkin dia adalah katalis. Katalisnya padat, yang dialirkan adalah gas gitu ya. Gasnya harus ketemu. Nah, untuk mempermudah ketemunya ada si katalis. Selain katalis ini berfungsi untuk mempercepat reaksi. Atau unggunnya ini adalah adsorben gitu. Misal Anda mau mengambil zat-zat tertentu di dalam suatu cairan atau gas gitu ya. Anda tangkap di dalam adsorben ini. Adsorbennya padatan gitu ya. Jadi, itu juga menjadi salah satu contoh guna mekanika fluida dipelajari di teknik kimia. Atau filtrasi ya. Jadi Anda mungkin paling familiar ya, kalau filtrasi itu adalah untuk memisahkan partikel padatan dan cairan menggunakan filter. Nah, kalau operasi filtrasi biasa di lab gitu ya, Anda cuma tinggal pakai corong, ini ada kain filternya gitu ya. Kemudian corongnya dikasih filter, kemudian yang mau disaring itu dituangkan gitu ya. Semudah itu gitu ya. Nah, tapi kalau sudah skala besar, kan nggak mungkin ya. Tidak mungkin pakai sistem begini. Harus pakai sistem yang besar. Gitu ya. Mungkin pakai bentuk yang seperti ini. Ini adalah drum filter. Bentuknya seperti drum ya. Makanya namanya drum filter. Dia berputar secara kontinu. Penyaringannya berjalan secara kontinu. Nah, ini untuk memisahkan partikel dari gas. Ya. Tadi gas buang gitu ya. Alatnya salah satunya adalah siklon. Jadi aliran fluida misalnya produk dari pembakaran batu bara atau gasifikasi gitu ya, itu kan ada gasnya. Gasnya masih mengandung partikel padat. Nah, kalau gas yang hasil pembakaran tadi mau diolah, partikelnya harus dipisahkan dulu karena nanti kalau terbawa ke proses berikutnya itu akan sangat berbahaya misalnya. Atau reaksi berikutnya tidak bisa jalan. Nah, makanya dipisahkan. Salah satu caranya adalah dengan di cyclone. Jadi dia partikelnya diputar-putar di dalam gitu ya, sehingga nanti bukan partikelnya, gas dan partikelnya gitu diputar-putar di dalam, sehingga nanti karena gaya sentrifugal maka padatannya akan jatuh ke bawah. Jadi ini padatannya, sementara nanti gasnya keluar ke atas. Nah ini kan tentunya bergantung pada tadi ya, densitas gasnya berapa, partikelnya partikel apa, densitas partikelnya berapa gitu ya. Karena nanti akan pengaruhi ke efisiensi pengendapannya seperti apa. Oke, tadi sudah disebut pompa gitu ya. Jadi syarat agar fluida itu bisa mengalir perlu ada pompa. Nah, sebetulnya pompa ini memberikan energi gitu ya. Energi untuk fluida. Jadi kita menambahkan energi dari luar gitu ya, dari pompa. Pompa dapat energi dari mana? Dari listrik gitu ya. Jadi ada energi listrik diubah menjadi energi mekanik
mekanik, kemudian nanti energi mekanik pompa diubah menjadi energi kinetik si fluida. Jadi fluidanya jadi bergerak, gitu ya. Nah, tergantung jenis fluidanya. Anda kalau pakai gas dengan kalau pakai cairan itu beda. Kalau cairan Anda pakai yang disebut pompa. Tapi kalau gas Anda bisa pakai blower ya atau kipas ya, ini atau menggunakan kompresor. Apa bedanya? Nanti dari tekanannya. Ya, kalau blower atau kipas mungkin tidak terlalu menambah tekanan gitu ya, tapi kalau kompresor itu tekanan dari si gasnya pasti akan langsung naik. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Saya istirahat minum dulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Jadi secara umum capaian pembelajaran mata kuliah gitu ya dari mekanika fluida ini ada 5 ya. Jadi setelah mengikuti perkuliahan 1 semester ini diharapkan Anda bisa memahami gitu ya konsep dari fluida. Baik itu dalam kondisi fluidanya diam atau fluidanya mengalir. Berdasarkan sifat-sifat dan hukum-hukum dasar mekanika fluida yang sesuai. Ya, jadi nanti kita akan belajar sifat-sifat fluida itu seperti apa, ketika fluidanya itu diam dengan fluidanya bergerak, hukum-hukum apa saja yang berlaku gitu ya. Nah, sehingga nanti di akhir diharapkan Anda paham. Oke, yang kedua itu adalah Anda mampu menggunakan ya, menerapkan persamaan neraca massa dan energi. Jadi tidak khusus di kuliah neraca massa gitu ya kalau Anda dapat kuliah neraca massa. Jadi di kuliah mekanika fluida ini pun akan ada perhitungan neraca massa dan energi serta ada perhitungan friksi ya, gesekan. Karena tadi kita sudah sempat menyinggung ya. Jadi tergantung di dalam pipa itu sekasar apa gitu ya. Kalau ada lumutnya dia akan makin kasar. Nah, kalau ada friksi itu nanti fluidanya bagaimana? Kebutuhan energi yang perlu ditambah gitu ya. Karena adanya gesekan, itu ngitungnya caranya bagaimana? Oke, itu yang akan dipelajari juga. Yang ketiga adalah terkait perhitungan kebutuhan alat pemindah dan alat pengaduk. Ya, tadi pompa. Kalau yang ngalir air berarti butuh pompa. Tapi kalau volume air yang dipindahkan itu tidak terlalu besar dibandingkan kalau Anda butuh memindahkan air dalam jumlah yang besar, berarti kan kebutuhan daya pompanya nanti akan beda. Demikian juga kalau ada pengadukan gitu ya. Kebutuhan daya pengadukannya juga akan berbeda. Oke. Oke, kemudian sebetulnya yang kelima dulu ya. Jadi kelima itu adalah menghitung unit operasi aliran fluida yang disertai keberadaan partikel padatan. Seperti tadi ya, ngitung proses filtrasi seperti apa, ngitung proses penyaringan filtrasi udah ya sama siklon, kemudian tadi ya fixed bed gitu ya, unggun gitu seperti apa. Oke, terakhir adalah menjelaskan jenis-jenis dan pola aliran fluida, baik aliran satu fasa ataupun dua fasa. Oke, ini adalah CPMK-nya. Oke, kemudian kalau komponen penilaian itu ini sebetulnya ini disamakan dengan yang kuliah di ITB ya, tapi karena kuliah di ITB masih ada offline-nya gitu ya. Nanti ini akan kita sesuaikan ya. Jadi nanti ujian itu minimal akan ada 2 kali ya. Saya lupa tahun lalu berapa kali ya. Jadi akan ada UTS dan UAS, itu minimal. Semuanya online ya. Jadi sebetulnya kalau online itu nanti akan open book saja. Nah, sesekali saya akan berikan kuis dan PR maupun tugas. Jadi komponen penilaiannya akan diambil dari 3 ini. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait komponen penilaian? Oke, tidak ada. Ini kalau diam artinya jelas gitu ya. Oke, ini adalah referensinya. Jadi silahkan nanti saya coba upload juga di Google Classroom ya. Tolong dibaca gitu ya buku-buku yang berkaitan dengan
perkuliahan mekanika fluida dan partikel ini. Oke, nah tadi sebenarnya sudah disampaikan ya, kenapa mahasiswa teknik kimia perlu belajar mekanika fluida. Banyak sebetulnya, tadi sudah sempat disampaikan. Satu adalah, Anda tadi kan pas perkenalan banyak ya, ingin bekerja di industri migas, gitu ya, minyak dan gas, gitu ya. Anda pasti nanti akan berhubungan dengan pengeboran minyak. Untuk dapat minyak dari dalam bumi kan harus dibor, ya. Nah, ini salah contohnya ya. Jadi aplikasi materia mekanika fluida dan partikel itu sangat penting. Jadi kalau Anda punya minyak di dasar, bukan di dasar ya, di dalam bumi, gitu ya, pasti di sini ada tekanannya. Dan tekanannya itu cukup tinggi. Ya, ini yang disebut dengan istilahnya nanti kita akan belajar tekanan hidrostatik. Karena dia makin ke bawah dari permukaan bumi, tekanan hidrostatik itu semakin tinggi. Minyak dalam keadaan statik di sini ya. Di sini kan minyaknya diam ya. Di sumurnya itu diam. Jadi dia punya tekanan hidrostatik. Nah, ini mau Anda bawa ke atas. Perlu disediakan pompa dari atas gitu ya untuk nyedot gitu ya. Nah, tapi sebelum bisa muncul ke atas, berarti Anda harus menyediakan pipanya gitu ya. Jadi Anda harus tahu, oh kedalaman minyaknya berapa, sifat minyak itu seperti apa, densitasnya berapa, viskositasnya berapa. Nanti kita akan lihat ya, ada densitas, ada viskositas gitu ya. Nah, kemudian bekerja sama dengan jurusan lain ya, geologi misalnya, Anda perlu lihat kondisi struktur tanah di sekitar sumur tadi seperti apa. Karena kan Anda harus bikin pipa ya dari bawah ke atas. Tekanan di bawahnya tinggi gitu. Anda harus sedot itu ke atas. Ya, sehingga nanti kondisi dari geologi dari sekitar minyak itu juga penting gitu ya. Terus kalau mau dipasang pipa, pipanya berapa panjang? Ya, naik ke atasnya itu berapa meter, berapa kilometer mungkin ya. Bahan pipanya bagaimana? Nah, itu perlu diketahui. Ya. Jaraknya ternyata ribuan meter gitu ya. Berarti kan kilowatt ya. Kemudian kalau pas disedot alirannya gimana? Ini ada istilah ya, nanti kita akan bahas detail di perkuliahan juga. Apakah alirannya laminet ya, teratur gitu ya, pelan-pelan, atau alirannya turbulen? Sangat kacau alirannya gitu. Oke, itu salah satu aplikasi mekanika fluida. Terus perpipaan ya. Jadi salah satu aplikasi kenapa perlu belajar aliran fluida gitu ya, mekanika fluida di teknik kimia adalah untuk bisa merancang sistem perpipaan. Mungkin kalau Anda ada yang sudah sempat masuk ke pabrik. Bentar ya, saya izin minum. Ya, kalau Anda sempat masuk ke pabrik, Anda bisa lihat ya, pipa itu kompleks gitu ya. Jadi kalau mau dialirkan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu harus lewat pipa yang belok-belok gitu ya. Belok-belok, naik turun gitu ya. Ukuran diameternya itu bervariasi gitu ya. Sehingga nanti Anda perlu bisa mendesain kebutuhan sistem perpipaan di dalam pabrik. Nah, untuk bisa mendesain sistem perpipaan, Anda harus belajar mekanika fluida gitu. Oke, ini contohnya ya. Jadi misalnya Anda untuk sistem perpipaan ya, bagaimana merangkai perpipaan. Nanti di dalam sistem perpipaan Anda akan dengar istilah ada pipa, ada fitting, ada elbow, ada reducer, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini untuk contoh simpel Anda bisa lihat ya, di sini ada 3 tangki gitu ya. Ada 3 tangki. Kemudian kita perlu menghubungkan satu tangki ke tangki yang lain. Ya, tangki atau istilah yang lain adalah vessel ya, vessel atau tangki. Ini mau kita hubungkan, berarti Anda butuh pipa, gitu ya. Oke, kemudian pipa ini ya, pipa bisa bayangkan ya bentuknya silinder panjang gitu ya, materialnya tadi kita sudah bahas, bisa logam, besi, plastik atau beton gitu ya, tergantung gitu ya. Kemudian tergantung jenis pipanya, tergantung jenis fluidanya, mau pakai fluida cair atau fluida gas gitu ya. Nah,
pipa itu kan lurus ya. Nah, kalau misalnya letak vesselnya itu beda-beda, berarti kan Anda harus membuat pipanya itu jadi belok, gitu kan. Ada pipanya harus dicabang, gitu. Ada yang mungkin diameter pipanya nggak sama, sehingga Anda perlu yang namanya tadi fitting. Fitting itu adalah aksesoris pipa. Jadi yang Anda tambahkan pada sistem perpipaan Anda. Ya. Ada yang bentuknya elbow gitu ya, untuk bisa belok 90 derajat. Ada yang bentuknya T biar dia bisa bercabang gitu ya. Ada yang bentuknya keran gitu ya. Jadi keran itu juga termasuk fitting dari pipa. Karena Anda butuh keran untuk buka tutup aliran gitu ya, atau mengatur volumetrik aliran. Oke, setelah itu kan perlu dirangkai ya. Jadi Anda butuh elbow, flint segala macam gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan di lokasinya. Oke ya. Nah, kemudian baru dipikirkan tadi, pipanya nanti kalau lama-lama kotor gitu ya, mungkin dari tangki 1 atau tangki 2 itu ada partikel padatannya gitu ya, sementara ke tangki 3 harus bersih, jadi butuh yang namanya strainer misalnya atau filter. Ini contoh saja gitu ya. Oke, kemudian belajar terkait pompa ya. Kenapa mekanika fluida itu penting? Karena di sini kita belajar pompa. Kalau di sana air untuk mandi gitu ya, itu biasanya ngambilnya dari mana? Untuk mandi, masak gitu ngambilnya dari mana? Ada yang bisa cerita? Dari sumur bor, Pak. Sumur bor. Kedalamannya berapa? Tahu nggak? Tidak tahu, Pak. Oke, tapi dalam ya. Iya, Pak. Lumayan dalam ya. Kalau di Bandung itu bisa sampai 20 sampai mungkin sampai 60 meter ke bawah gitu ya. Jadi Anda harus memasukkan pipa sepanjang 20 meter ke bawah tanah gitu. Nah, itu Anda masukkan ya, katakanlah panjangnya sudah pas gitu ya. Jadi dari sumur lalu ada pipa ke atas gitu ya. Ini rumah Anda gitu ya. Kan nggak mungkin ya dari ujung pipa ini keluar air gitu. Hebat kalau bisa ya. Jadi kalau Anda mau, kan Anda bisa bayangkan ya, air itu akan otomatis mengalir dari tinggi ke rendah gitu ya. Jadi kalau tempat airnya itu di atas gitu ya, lalu Anda bolongin gitu, Anda kasih pipa ke bawah, pasti nanti di bawah airnya langsung ngucur, ya kan? Bener ya? Jadi kalau seperti itu ya, airnya di atas, pasang pipa ke bawah, lalu di ujung pipa yang bawah itu dibuka, pasti air akan keluar. Beda cerita kalau tempat airnya di bawah, di sumur. Anda rumahnya di atasnya gitu ya. Anda pasang pipa ke atas, di sini air nggak akan keluar. Baru bisa keluar setelah dipompa. Ya. Nah, sehingga Anda perlu bisa menghitung kebutuhan pompanya gimana. Kalau tinggi ini 60 meter, dengan ini tingginya 20 meter, kebutuhan pompa pasti beda. Ini yang akan dipelajari di mekanika fluida. Ya. Nah, ini yang terkait padatan ya, tadi sudah sempat disinggung sedikit gitu ya. Anda bisa membuat sistem mulai dari pack bed gitu ya, kemudian nanti misalnya di reaksi gasifikasi gitu ya, gasifikasi atau proses absorpsi gitu ya, Anda perlu melibatkan padatan. Nah, sehingga nanti kalau padatannya itu dalam kondisi diam, dengan diam itu terus bolong-bolong di antaranya itu sedikit gitu ya, beda dengan kalau kecepatan gasnya atau kecepatan cairannya Anda naikkan, itu kan pasti nanti partikelnya akan ikut naik. Jarak antar partikel semakin besar, gitu ya. Makin gede gasnya, gitu ya, makin gede kecepatan gasnya, jarak antar partikelnya itu semakin besar. Bahkan pada kondisi tertentu bisa sangat jauh, gitu ya. Si partikelnya ikut melayang-layang. Nah, ini fenomena ini juga perlu kita perhatikan kalau nanti kita memerlukan sistem seperti ini, gitu ya. Oke, di reaksi catalytic cracking ini ya mungkin di kuliah reaksi nanti akan dibahas lebih detail ya. Jadi nanti kita juga kenapa sih perlu mempelajari mekanika fluida? Ya karena itu fenomena fluida dan padatan itu akan apa ya istilahnya akan sangat berpengaruh gitu ya dalam proses reaksi.
Filtrasi, tadi kita sudah bahas, ini juga filtrasi ya, bentuknya macam-macam. Nah, untuk menangani tugas seorang insinyur kimia gitu ya, ilmu dasar apa sih yang diperlukan? Mungkin kalian sudah paham bedanya ya, apa sih perbedaan antara kimia dengan teknik kimia gitu. Ini ada Bu Ella ya, yang kimia gitu ya. Terus kalian sebagai mahasiswa teknik kimia, kira-kira tahu nggak apa sih bedanya kimia dengan teknik kimia? Beda mendasarnya apa? Kalau menurut saya, kalau kimia tuh skala labs Pak, tapi kalau teknik kimia itu skala pabrik, skala besar-besaran Pak. Betul. Jadi lebih ke skalanya ya. Jadi tugas dari seorang insinyur teknik kimia atau insinyur kimia itu adalah bagaimana reaksi yang jalan gitu ya, skala kecil itu tetap bisa jalan ketika skalanya besar dan menguntungkan gitu ya. Karena nanti ketika Anda bisa bayangkan ya, karena kini kita ngomongin mekanika fluida gitu ya. Anda bisa bayangkan kalau di skala kecil gitu ya, nyimpennya cukup pakai wadah berukuran kecil gitu ya. Berukuran kecil, kemudian bahannya cukup pakai kaca, Erlenmeyer gitu ya, tabung reaksi gitu ya. Nggak masalah gitu. Tapi begitu itu Anda bawa ke skala 1000 kali lipat lebih besar gitu ya, kan nggak mungkin ya, mungkin wadahnya apakah tetap kaca? Nggak bisa gitu. Kenapa? Karena begitu skalanya besar, tekanan hidrostatik dari fluidanya naik. Kalau tekanan hidrostatik fluidanya naik, berarti Anda perlu pilih material yang lebih kuat. Gitu. Jadi perlu paham itu. Gitu. Terus kalau skala kecil, mindahin fluidanya gampang, dituang dia ngalir. Tapi kalau skala 1000 kali lipat volumenya kan nggak mungkin ya. Anda butuh pipa, butuh pompa. Kalau pipanya kotor, pipanya kasar, itu nanti akan ada problem. Gitu. Pompa berarti kan butuh listrik gitu ya. Nah, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ini pengantar dulu ya. Memang agendanya hari ini kita perkenalan dulu. Jadi bisa dipahami ya kenapa sih mekanika fluida ini diberikan sebagai salah satu mata kuliah di prodi teknik kimia. Dan kenapa penting? Karena ya secara umum gitu ya, hampir semua perhitungan-perhitungan yang akan kita pelajari nanti gitu ya, atau konsep-konsep parameter yang kita akan pelajari nanti di mekanika fluida itu akan sangat banyak digunakan ketika nanti Anda berpraktek di pabrik gitu ya. Mungkin belum kerasa di kuliah-kuliah yang lain gitu ya, tapi nanti begitu di pabrik Anda perlu ngitung kebutuhan pompa, Anda perlu ngitung desain pipa gitu ya, Anda perlu menghitung desain filter misalnya gitu. Nah ini kenapa kita pelajari itu di mekanika fluida. Oke ya, kebayang? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada mungkin untuk pertemuan pertama cukup dulu ya, kita tidak usah full time di hari pertama. Mungkin nanti materi untuk terkait besaran dan sifat fisik fluida kita akan diskusikan di pertemuan hari Selasa. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih Bu Ella dan mahasiswa sekalian. Untuk kuliah siang hari ini kita cukupkan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Selamat